Kata Rasulullah, ada fitnah yang paling besar, bencana terbesar di muka bumi ini, yaitu diawali dengan fitnah Duhaima, dan puncaknya Allah akan munculkan fitnah Al-Masih Dajjal. Itu adalah bencana terbesar di muka bumi ini. Jadi maknanya bukan bencana alam, tapi ini ujian yang akan menimpa umat Rasulullah SAW. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fa lanamarallahu alladziina shadaqu wa lanamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, ya Allah, saya telah beriman? Kata Allah, belum cukup. Padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Justru dengan ujian itu, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu, Allah ingin tahu siapa yang istiqomah terhadap keimanannya. Dan justru dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu, Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaima. Kata Duhaima itu bentuk tasghirnya, pengecilannya dahma, artinya gelap, hitam. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Apa wujud konkretnya? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kalau fitnah Duhaima itu sudah terjadi, kata Rasulullah, dan ini sudah nampak terang benderang di Indonesia, nampak sekali. Fitnah Duhaima itu sudah benar-benar sudah terang benderang di hadapan kita. Jadi Rasulullah mengabarkan, manakala fitnah Duhaima itu sudah terjadi, kondisi umat Rasulullah itu digambarkan oleh Rasulullah: pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Ini dahsyat sekali. Fitnah ini dahsyat sekali, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba kita lihat di Indonesia sekarang ini, benar-benar ya Allah, ngeri. Berapa banyak orang menjual din, menjual agama, menjual akidah demi jabatan, pangkat, kedudukan, fulus, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan benar-benar di Indonesia sekarang sudah jadi tren sekarang ini. Ini dahsyat sekali. Ini yang sering disebut dengan fitnah kegelapan. Artinya bukan terus akhirnya di Indonesia itu gelap gulita, bukan. Itu bahasa kinayah, maksudnya fitnah kegelapan. Digambarkan oleh Rasulullah, kalau sudah fitnah Duhaima itu sudah terjadi, umat Rasulullah ini akan terbelah, terbagi menjadi dua kelompok: mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan kalau sudah fitnah Duhaima ini sudah terjadi. Bahkan yang kita saksikan di Indonesia, apa trennya itu? Sekarang di Indonesia ini berbondong-bondong ingin jadi munafik, antri. Kenapa? Itu tadi, di baliknya ada min amplopi bin fulus.
ada iming-iming jabatan. Itu sekarang sudah tren. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kata Allah nanti di neraka diletakkan di dasarnya, di kerak neraka, di dasarnya neraka. Coba kita bayangkan, Rasulullah SAW pernah mengabarkan nanti ada, kata Rasulullah, paman beliau Abu Thalib kalau meninggal dalam keadaan kafir, tapi Rasulullah mohon kepada Allah supaya diringankan azabnya. Jadi Rasulullah mengabarkan azab yang paling ringan itu akan menimpa Abu Thalib ketika jari-jari kakinya disentuhkan di permukaan api neraka. Saat itu juga otaknya sudah mendidih. Itu baru menyentuh. Kita bisa bayangkan kalau ditaruh di dasarnya neraka itu gimana? Menyentuh saja, baru menyentuh, belum masuk, itu sudah otak sudah mendidih. Itu azab yang paling ringan. Nah sekarang kalau diletakkan di dasarnya neraka itu bagaimana? Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Tapi kenapa di Indonesia sekarang ini tren berbondong-bondong mau jadi munafik? Ya itu tadi. Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus, iming-iming jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini fitnah yang paling dahsyat yang akan menimpa, dan ini sekarang sudah terjadi. Oleh karena itu, ayo, apalagi pada saat kita sholat lail, sholat malam, pada saat sujud akhir, selesai kita baca tasbih, jangan lupakan 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini jangan dilupakan 3 doa itu, karena fitnah duhaimah itu dahsyat sekali. Insya Allah manakala kita selamat ketika menghadapi fitnah duhaimah ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah pada ketika menghadapi fitnah-fitnah selanjutnya yang lebih dahsyat itu. Tujuannya apa? Ini untuk menguji iman kita. Fitnah duhaimah itu Allah ingin menguji iman kita. Bahkan sampai puncaknya nanti fitnah yang paling besar, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah itu bencana terbesar di muka bumi ini, yaitu ketika Allah memunculkan, yaitu fitnah Al-Masihid Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa bahasa sekarang ini di Indonesia itu era politik post-truth. Era politik post-truth itu kalau bahasa akademiknya itu masyarakat itu diaduk-aduk emosinya itu diaduk-aduk. Jadi era politik post-truth itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, sayati 'alan nas salawatun khada'atun. Digambarkan oleh Rasulullah itu tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh penipuan. Itu era politik post-truth yang sekarang ini terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Era siapa itu? Mulyono. 10 tahun terakhir ini, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sementara pengkhianat bangsa diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Ini sudah terjadi di 10 tahun terakhir ini di Indonesia. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dikriminalisasi.
Ini 10 tahun terakhir di Indonesia terjadi seperti itu. Bahkan koruptor lebih mulia daripada ulama itu terjadi di Indonesia. Jadi koruptor itu lebih mulia di Indonesia daripada ulama. Ulama dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Berapa itu? Ulama diancam 10 tahun penjara. Ustadz rata-rata 3 tahun penjara di 10 tahun terakhir di Indonesia. Ini era politik post-truth. Jadi emosi rakyat, emosi masyarakat kita itu diaduk-aduk. Kalau bahasanya ulama kita, Indonesia darurat kebohongan. Bahkan sekarang sudah sampai akhirnya salah satu dari 9 naga itu mengungkap di publik ya, akuan itu. Jadi korban kebohongan. Jadi korban kebohongan. Sampai salah satu dari 9 naga saja jujur, Pak. Baru kali ini jujur di publik, diwawancarai majalah Tempo ya. Ternyata prank, di-prank dia. Ini. Jangankan 9 naga, jangankan kita, wong 9 naga aja yang membiayai saja di-prank ya. Astagfirullah. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat historis sejarah pergerakan Islam pertama kali di Indonesia ini sampai Indonesia merdeka, sampai akhirnya munculnya NKRI, itu 119 tahun yang lalu. Itu diawali dari mana? Itu di Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Solo. Itu titik nolnya dimulai dari sana. Ternyata Zionis Yahudi merusak Indonesia dimulai dari sana juga. Benar, Pak? Titik nolnya dari Solo, kerusakannya juga dari Solo. Makanya ketika saya diundang daurah aktivis-aktivis se-Solo Raya, saya ingatkan, bahkan mereka banyak yang tidak tahu. Jadi 119 tahun yang lalu, tepatnya 16 Oktober 1905 Miladiyah, itu 3 tokoh, Pak Haji Saman Hudi, Allahumma yarham, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Allahumma yarham, Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, itu membangkitkan pergerakan Islam untuk melawan penjajahan di Indonesia ini, penjajahan Belanda di Indonesia ini, sampai akhirnya puncaknya Indonesia menjadi NKRI. Itu perjuangannya, titik nolnya itu dimulai dari Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Solo. Tapi ternyata Zionis Yahudi yang punya proksi boneka Amerika dan Cina, dirusaknya pergerakan, dirusaknya Indonesia juga dari sana juga. Makanya kemarin insya Allah aktivis-aktivis se-Solo Raya, setelah saya sampaikan tentang sejarah itu, insya Allah Ustaz, kami akan melakukan napak tilas. Kami akan bangkitkan kembali dari Solo. Insya Allah. Ini sudah sepakat aktivis-aktivis se-Solo Raya. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya sampaikan fakta empiris tentang bagaimana sejarah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kapan selesainya fitnah Duhaimah itu? Rasulullah SAW mengabarkan puncaknya fitnah Duhaimah itu ketika Allah munculkan, yaitu Al-Masihid Dajjal. Itu sudah puncaknya ya. Puncaknya fitnah itu ketika Allah munculkan Al-Masihid Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzukira Dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala la'ala fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid Dajjal, walan yahjua ahadun mimma qablaha illa naja minha, wa ma sani'at fitnatum mundu
kanat dunya saghiratun wa kabiratun illa fitnatid dajjal. Rawahu Ahmad. Jadi Dajjal itu disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal, kata Rasulullah. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan ia pasti selamat. Allah selamatkan pula menghadapi fitnah-fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kata Rasulullah, baik kecil maupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Tapi dalam hadis yang lain, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah masih mengkhawatirkan. Saya tidak takut terhadap yang aku khawatirkan pada umatku, kata Rasulullah, tidak fitnah itu Dajjal. Tapi yang aku khawatirkan, lebih aku takutkan di tengah-tengah umatku ini, kata Rasulullah, yaitu munculnya a'immatul mudillin, pemimpin yang menyesatkan umat. Pemimpin bisa jadi ulama gitu ya, yang menyesatkan umat. Tapi kalau disebut ulama, berarti itu ulama su. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Sampai Rasulullah mengabarkan ini manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Jadi tergantung tebal amplopnya. Kalau amplopnya semakin tebal, daya rusaknya semakin besar. Dan ini akan bermunculan di tengah-tengah fitnah akhir zaman sekarang ini. Pemimpin yang menyesatkan umat. Artinya apa? Dia ngajak bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dia ajak umat ini untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Ini bakal terjadi dan ini semakin hari semakin banyak. Makanya kita harus banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu ini. Terus kita mohonkan, karena insya Allah kalau kita selamat ketika menghadapi fitnah duhaimah, insya Allah fitnah selanjutnya Allah akan selamatkan. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, yaitu tentang tanda-tanda Qiyamatul Kubra, artinya jadi kiamah al-kubra, kiamat besar. Rasulullah mengabarkan salah satu diantaranya Allah akan munculkan Al-Masihid Dajjal. Ini salah satu tanda-tanda kiamat besar. Bahkan sampai Rasulullah mengabarkan cirinya kata Rasulullah, dia diciptakan oleh Allah, dia makhluk, manusia. Kata Rasulullah ciri-cirinya rambutnya kerinting, tapi agak kumel, badannya pendek, tidak tinggi, kulitnya putih, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan kedua betisnya bengkok. Mata yang sebelah kiri, kata Rasulullah, mata yang sebelah kiri itu cacat, buta. Mata yang sebelah kanan, kata Rasulullah, seperti anggur hitam yang agak menjorok ke depan. Apa kalau bahasa Jawanya? Mendolo. Itu. Dan di dahinya ini tertulis kaf fa ra, kafir. Bahkan Rasulullah mengabarkan semua umat Rasulullah, baik yang bisa baca maupun buta huruf, akan bisa mengenali bahwa dia itu Dajjal. Dan daya rusaknya luar biasa, Pak. Dia akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bahkan 10 tahun kemarin daya rusaknya itu kan seperti itu. Daniel Dajjal.
Ya kan? 10 tahun kerusakannya seperti itu masih apa, semi dajjal itu ya. Ya. Semi dajjal itu. Nah, kalau dajjal yang asli terus gimana? Ya. Bahkan Rasulullah mengabarkan dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, seluruh dunia termasuk Kedung Kandang ini, kecamatan Kedung Kandang ini semua kena semua, Pak. Nggak ada yang nggak kena kerusakannya. Seluruh dunia kecuali 2 kota suci, Mekah dan Madinah, dijaga oleh para malaikat. Bahkan kalau di kawasan kecamatan Kedung Kandang ini kalau terjadi kekeringan, begitu dajjal lewat, itu bisa menurunkan hujan saat itu juga. Bahkan dajjal itu kata Rasulullah itu bisa mematikan dan menghidupkan manusia ini. Tapi cuma dikasih kesempatan 2 kali. Nggak bisa ketiga kali, jadi bisa 2 kali saja. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar dajjal ini menipu. Dia suguhkan surga, hakikatnya neraka, kata Rasulullah. Dia suguhkan neraka, hakikatnya surga, menipu. Jadi kalau dia suguhkan air, hakikatnya api. Kalau dia suguhkan api, hakikatnya air. Itulah dajjal. Menipu. Tapi Rasulullah SAW ngasih kabar. Tapi ibu-ibu nggak boleh ngersulau, karena ini sudah ketetapan Allah. Rasulullah ngasih kabar, nanti kalau dajjal ini muncul, itu yang paling banyak terhipnotis oleh fitnahnya dajjal itu kaum wanita. Tapi nggak usah ngersulau, itu ketetapan Allah, diterima saja. Oleh karena itu para suami itu diminta untuk memingit kaum wanitanya. Apalagi Allah sudah memerintahkan waqarna fi buyutikunna, wanita itu harus banyak-banyak di rumah. Itu perintahnya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dajjal ini luar biasa. Bagaimana tahapan-tahapan sebelum munculnya dajjal? Rasulullah memberikan kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Syaratus Sa'ah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dajjal itu kata Rasulullah tahapan-tahapan yang akan terjadi sebelum munculnya dajjal. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghzuna jaziratul Arab fayaktabu Allah, thumma farisa fayaktabu Allah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah, kalian akan menaklukkan jaziratul Arab. Ini tahapan pertama. Dan Allah akan menaklukkannya. Thumma farisa fayaktabu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia, dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini mengambil satu kesimpulan. Itu maknanya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Begitu juga diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Jaziratul Arab di kalangan ulama-ulama ahli sunnah terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat. Ada 10, ada 11. Tapi keumumannya Jaziratul Arab itu Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab. Mana itu Uni Emirat Arab? Ibu kotanya itu Dubai. Kemudian mana ini? Bahrain, Kuwait, ya kan? Kemudian Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Itu yang dimaksud oleh ulama-ulama ahli sunnah Jaziratul Arab itu. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, diktator-diktator Sunni yang sudah mulai ditaklukkan, kita mulai dari Yaman, Abdullah Saleh Ali sudah tumbang Yaman. Kemudian diktator Syiah yang baru saja mana?
Suriyah, itu Syiah Nusairiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Bapak-bapak, yang itu jadi akidahnya Bashar Assad, mulai dari ayat bapaknya Hafid Assad dilanjutkan anaknya Bashar Assad, itu mau ditiru di Indonesia ini. Ya, mau ditiru di Indonesia. Jadi model Suriah itu Hafid Assad diteruskan anaknya. Di Indonesia mulai ditiru. Setelah ayahnya mau dilanjutkan anaknya, dinasti. Jadi Hafid Assad itu akidahnya Syiah Nusairiyah. Dia itu menjadikan imam yang ke-11, ya kan? Imam yang ke-11 itu menjadi Tuhan. Yang bawa akidah Syiah Nusairiyah ini Muhammad An-Numairi. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, zaman bapaknya Bashar Assad, yaitu ketika dipegang oleh Hafid Assad, umat Islam Ahlus Sunnah itu dibantai, Pak. Dibantai habis dengan cara-cara sangat biadab. Nah, itu ditiru di Indonesia, yaitu dimotori oleh Jenderal LB Murdani. Peristiwa Tanjung Priok itu niru apa yang dilakukan oleh Hafid Assad, bapaknya Bashar Assad. Ditiru di Indonesia oleh Jenderal LB Murdani. Ratusan umat Islam dibantai di Tanjung Priok dengan cara yang sangat biadab. Bahkan itu di selokan Tanjung Priok penuh dengan darah umat Islam, disekrop pakai traktor, dibuang di laut, bahkan ada yang dikubur di kuburan massal. Tapi keesokan harinya Jenderal LB Murdani yang mengatakan korbannya cuma 3 orang, padahal itu ratusan. Itu ditiru di Indonesia. Nah, sekarang ditiru lagi dinastinya, ya kan? Jadi inilah yang terjadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini pergerakan ini akan terus terjadi. Tunggu tanggal mainnya. Jadi diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya.